Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita bersuka cita sore hari ini. Sebab karena kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini, amin. Sebab itu sore hari ini mari saya mau mengajak kita semua. Kita mau satukan hati, kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau bawa sembah kita, pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya saudara mari tundukkan kepala. Kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Engkau Tuhan yang baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan menyertai kami dalam setiap detik hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai detik ini Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan kami boleh ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, ini setiap kami umat-Mu yang rindu, yang haus, yang lapar akan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, membawa pujian kami, sembah kami, pengagungan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sore hari ini kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau bebaskan roh kami untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus Tuhan memenuhi setiap kami, memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai kami, kuasai tempat ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami siap memuji menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan bersama saya katakan, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hanya karena penyertaan-Mu kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu
berdiri. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan kami ada. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan kami ada. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu,
Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Kami mengagungkan Engkau Tuhan Allah yang hidup. Sore hari ini Tuhan, ini semua tentang Engkau. Semua tentang Engkau Yesus. Tidak ada pribadi lain yang kami puji, kami sanjung, kami agungkan, kami muliakan di tempat ini. Selain Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Bukan karena kehebatan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kami Tuhan, bahwa kami menikmati Engkau Tuhan, bahwa kami menikmati pribadi-Mu Tuhan sore hari ini, bahwa kami tenggelam dalam kasih-Mu Tuhan. Syata karala bayarala barala bayarala, hirala bayarala bayarala barala barala barala. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Mari biar tidak ada satupun yang berdiam diri. Buka hatimu, angkat suaramu, sembah Dia, naikkan pujianmu.
biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau lebih lagi, mau bersuka cita lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan amin, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara boleh kasih salam samping kanan kirimu, katakan Tuhan kita dahsyat. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan, katakan amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, amin. Dan anugerahnya
persembahan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami bersuka cita, kami sudah memuji menyembah Tuhan sore hari ini. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Biarlah semuanya boleh dipergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap tangan-tangan yang memberi persembahan. Biarlah berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga kami, usaha pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami hidup hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
Bapa di surga, sebagaimana pujian kami, itulah kerinduan kami Tuhan. Bahwa hidup kami akan senantiasa kami jalani seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga mujizat demi mujizat akan menyertai perjalanan hidup kami. Saat ini Bapa, kami bersama-sama akan belajar firman-Mu. Biarlah dari firman-Mu kami mengerti apa yang harus kami lakukan hari lepas hari. Dari firman-Mu kami disadarkan akan dosa-dosa kami. Dari firman-Mu kami diteguhkan. Dari firman-Mu kami dikuatkan. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Lengkapi dia, kuasai dia. Biarlah hikmat yang dari Tuhan turun atasnya. Sehingga apa yang disampaikannya selaras dengan kehendak-Mu. Bapa, berfirmanlah, karena kami telah siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama tentu buat terima kasih kepada Pak Gembala yang memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita semua, atau sebagian besar kita sudah mendengar berita yang viral ya, tentang musibah atau bencana kebakaran yang terjadi di Los Angeles dan California. Bapak Ibu, menurut informasi yang saya lihat di media sosial, rupanya daerah yang terbakar di sana itu luasnya sekitar 36.000 hektar. Dan korban jiwa sampai saat ini syukur baru 13 jiwa. Dan kerugian secara material itu diperkirakan lebih dari 10.000 bangunan megah yang rusak. Dan kerugian secara ekonomi diperkirakan mencapai 2.200 triliun. Wah, luar biasa. Nah, kebakaran sampai saat ini rupanya belum bisa diatasi dengan baik ya. Dan itu meluas sampai ke kota-kota. Di situ kan tempatnya para artis ya tinggal ya, di Los Angeles, California. Ada orang-orang kaya tinggal di situ, orang-orang penting, artis-artis terkenal dari belahan dunia tinggal di situ. Dan sekarang Bapak Ibu, saya lihat juga di medsos itu tinggal puing-puing. Bangunan-bangunan yang megah, rumah-rumah yang mahal-mahal triliunan, rata, hangus, terbakar. Nah, tentu kita prihatin dengan keadaan ini ya. Kita prihatin apa yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Namun demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus merenungkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Bukankah Amerika adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya, bangsa yang secara teknologi sudah canggih? Sehingga semestinya kalau kebakaran kan gampang diatasi gitu ya. Karena teknologi untuk memadamkan api itu mereka canggih dari kita. Tapi kenyataannya ternyata kebakaran ini begitu hebat, api menyambar begitu hebat dan ditambah lagi dengan kencangnya angin sehingga peralatan-peralatan secanggih apapun yang dimiliki oleh Amerika ternyata tidak mampu melawan api yang begitu besar.
Dan ini, saudaraku, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, berangkat dari situlah saya terinspirasi. Saya melihat ke Alkitab, ternyata jauh sebelum sekarang di Alkitab sudah terjadi yang namanya apa? Sodom dan Gomora. Pernah dengar ya? Sodom dan Gomora. Nah, karena itu kita buka Alkitab di dalam Kejadian pasal 18 ayat 20, Kejadian 19 ayat 13, ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kejadian 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Pasal 19 ayat 13. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Pasal 19 ayat 24 dan 25. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Saudara, saya tidak baca karena panjang itu ya. Tetapi saya percaya kita tahu tentang cerita Sodom dan Gomora. Nah, Sodom dan Gomora adalah dua kota yang disebut di dalam Alkitab. Yang dihancurkan oleh Tuhan dengan api dan belerang karena dosa-dosa yang dilakukan oleh penduduknya atau masyarakat yang ada di situ. Dikatakan di ayat 20 tadi, Kejadian 18, yang menyebutkan bahwa dosa Sodom dan Gomora sangat berat. Sehingga seruan tentang kejahatan mereka sampai kepada Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan apa kejahatan mereka yang mereka lakukan. Pastinya kejahatannya luar biasa. Dosa mereka mungkin mencakup kekerasan, mencakup ketidakadilan, ada keserakahan, ada imoralitas seksual. Laki sama laki, perempuan sama perempuan, laki dan perempuan dan laki, transgender, itu ada pada waktu itu. Sehingga kalau masih ingat waktu Lot, ada malaikat yang di dalam rumahnya mau diserang oleh masyarakat di situ, kan menyerahkan anak-anaknya. Silakan anak-anak kami dipakai, jangan orang-orang ini, kan gitu ya. Artinya bahwa kehidupan masyarakat di Sodom dan Gomora benar-benar rusak secara moral, etika, dan lain sebagainya. Sampai dikatakan terdengar oleh Tuhan. Sebenarnya memang Tuhan tidak pernah tuli, Tuhan pasti tahu. Tetapi ini bahasa yang menjelaskan bahwa begitu besar kejahatan yang dilakukan. Sampai Tuhan harus turun tangan atas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Bahkan ini dikonfirmasi oleh Yeskiel pasal 16 ayat 49 sampai 50. Yang menambahkan bahwa dosa mereka juga adalah tentang adanya keangkuhan, adanya kelimpahan secara materi, makanan. Mereka orang-orang kaya yang tidak peduli kepada orang lain. Adanya juga kehidupan yang bermalas-malasan. Dan ketidakpedulian terhadap orang miskin. Bahkan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ini kondisi keadaan Sodom dan Gomora. Sehingga penghakiman Tuhan terjadi atas mereka. Mereka sudah tidak lagi mempedulikan Tuhan. Nah, bagaimana dengan
Los Angeles, dan California. Saudara, ada juga berita tentang bagaimana para selebriti mereka sedang berkumpul di satu ruangan mengadakan satu acara. Di situ mereka mengejek Tuhan. Saya tidak tahu persisnya, tetapi sekilas saya lihat di situ dikatakan untuk orang-orang yang terkenal ada yang memilih, tetapi untuk Tuhan nol pilihannya. Gitu. Dan ini berlangsung baru 2 hari atau 3 harinya baru terjadi musibah itu. Dan juga kehidupan orang-orang di sana juga memang sudah rusak. LGBT sudah marak sekali di sana. Kehidupan-kehidupan yang amoral sudah terjadi di situ. Bahkan saya melihat ada orang-orang yang memberitakan Injil di jalan-jalan itu, yang menyerukan bertobatlah, kalian masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, segera bertobat, tetapi orang itu justru dilempari atau bahkan diludahi. Mereka tidak senang dengan suara kebenaran. Mereka tidak suka dengan suara Tuhan. Mereka sudah mulai memalingkan hati dan telinga mereka terhadap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mereka mulai hidup liberal, bebas, sebebas-bebasnya. Mau laki sama laki, oke. Laki sama perempuan, sama laki, oke. Mau laki jadi perempuan, mau perempuan jadi laki. Mau memeras, mau bermalas-malasan, dan lain sebagainya. Itulah kejahatan-kejahatan yang terjadi, hampir sama dengan Sodom dan Gomora. Saudara, apa yang Tuhan lakukan terhadap Sodom? Tuhan menghancurkan kedua kota tersebut dengan hujan belerang dan api sebagai tindakan penghakiman atas dosa-dosa mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan serius terhadap dosa. Tuhan serius terhadap yang namanya dosa. Karena sekecil apapun dosa tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang di satu sisi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih. Tetapi dalam pada itu Dia juga adalah Tuhan yang maha adil. Dengan kasih-Nya Dia mengasihi kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi dalam keadilan-Nya Dia berkata bahwa upah dosa adalah maut. Sehingga siapa yang berdosa memang harus menerima konsekuensinya. Karena itu, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah Sodom dan Gomora, bahkan dari kisah Los Angeles dan California? Bapak Ibu, yang pertama tentu kisah ini adalah pengingat bahwa dosa memiliki konsekuensi yang serius. Pelajaran pertama dari kisah ini bahwa ini menjadi peringatan atau pengingat bagi kita bahwa dosa memiliki konsekuensi yang sangat serius. Tuhan adalah kasih, tetapi Dia juga adalah Allah yang adil yang tidak dapat membiarkan dosa tanpa dihukum. Jadi kalau sudah berdosa, siap-siap untuk menerima konsekuensinya. Sebelum kehancuran terjadi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan waktu untuk bertobat. Dan kisah ini menekankan pentingnya bagi kita untuk merespon kasih karunia Tuhan sebelum terlambat. Kita mungkin tidak seperti Sodom dan Gomora, tetapi pasti kita punya kebiasaan-kebiasaan hidup di dalam dosa. Dan firman Tuhan berkata, jangan itu dipakai kesempatan. Jangan dianggap Tuhan lalai. Kalau kita diberi kesehatan saat ini, kalau kita diberi kekuatan saat ini, kalau kita diberi kecukupan secara materi saat ini, tetapi kita tetap hidup di dalam dosa. Saudaraku,
Tuhan tidak senang atau tidak mau dipermainkan. Jangan bermain-main dengan dosa. Seperti halnya Sodom dan Gomora, ada saatnya akan datang hukuman dari Tuhan. Kalau kita mempermainkan Tuhan, kalau kita saat ini ada dosa-dosa yang kita sembunyikan, segeralah akui di hadapan Tuhan. Segera datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Sebagaimana halnya bangsa Niniwe pada waktu Tuhan mengutus Yunus. Tahu ceritanya kan? Tuhan sampaikan tentang apa yang Tuhan mau lakukan terhadap Niniwe. Karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Awalnya memang Yunus tidak mau pergi, tetapi akhirnya dia tetap pergi ke sana dan memberitahu bahwa Tuhan benci dan Tuhan akan murka terhadap umat atau orang-orang Niniwe. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mendengarkan suara Tuhan atau himbauan dari Yunus atas perintah Tuhan. Dan Tuhan mengampuni mereka. Jadi saudara, masih ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Amin. Tuhan masih beri kesempatan. Jangan sampai hukuman dari Tuhan menimpa kita. Tentu kita tidak mau hal itu. Karena firman Tuhan juga berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa yang mengaku dosanya, maka ia adalah setia dan adil. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, inilah bukti kasih Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan pada Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk kita sadar kalau selama ini mungkin kita menyimpan dosa atau kebiasaan-kebiasaan buruk. Jangan sampai tunggu hukuman Tuhan menimpa kita. Pelajaran yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, kita harus sadar dan siap bila suatu saat kita kehilangan segala sesuatu. Ini menjadi penting bagi kita. Siapa menyangka Tuhan akan musnahkan Sodom dan Gomora? Siapa menyangka kebakaran akan terjadi di California dan Los Angeles? Orang-orang kaya, orang-orang penting, orang-orang terkenal di sana, rumah-rumah megah, habis. Tak ada yang menyangka hal itu. Mereka pikir dengan membangun rumah yang begitu megah, mungkin fasilitas keamanan dan lain sebagainya sudah canggih-canggih. Tetapi hal yang tidak terpikirkan terjadi. Untuk hal itu ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita harus siap manakala kondisi sulit itu datang kepada kita. Kita harus benar-benar sudah mempersiapkan hal itu. Sehingga kita tidak kecewa, sehingga kita tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Seperti halnya kalau Bapak Ibu ingat tentang Ayub. Ayub yang kaya, yang baik, yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan izinkan iblis menghabisi semua harta bendanya, bahkan anak-anaknya. Dan istrinya pun berkata, kutuki saja Allahmu. Tapi apa dikatakan Ayub? Aku lahir telanjang dan kembali pun telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Artinya bahwa ada satu kesadaran dalam diri Ayub bahwa segala sesuatu yang dia miliki bukanlah miliknya, tetapi itu adalah titipan dari Tuhan. Dan kalau itu diambil, dia tidak akan menjadi kecewa dan marah dan lain sebagainya. Tetapi dia siap untuk segala sesuatunya. Karena memang
dia lahir tidak membawa apa-apa. Siapa yang lahir langsung bawa deposito? Tidak ada kan? Langsung bawa mobil mewah lahir. Langsung bawa uang banyak, tidak ada. Semua kita lahir papa. Bahkan kita kalau tidak ditolong oleh orang tua kita, mungkin kita tidak bisa hidup. Dan memang pasti tidak bisa hidup. Jadi kita lahir, sejak kecil kita telanjang. Begitu kita mulai besar, bertumbuh besar. Dan akhirnya kita punyalah segala sesuatu. Nama kita mulai dikenal dan lain sebagainya. Kita lupa kalau kita lahir telanjang. Tapi Ayub tidak lupa. Ayub sadar dan ingat akan keadaannya. Sehingga saat kondisi sulit terjadi, harta bendanya yang begitu mungkin susah payah dia cari, habis seketika. Dia tidak kecewa. Justru dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, sanggupkah kita seperti Ayub? Lantas bagaimana sebaiknya kita hidup? Saya juga teringat firman Tuhan berkata, jangan menabung di bumi. Karena di bumi ngengat akan merusak. Tetapi menabunglah di surga. Wah, ini mungkin solusinya. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara diizinkan oleh Tuhan memiliki harta benda, bahkan kelimpahan. Firman Tuhan katakan apa? Jangan tabung di bumi. Bagaimana caranya menabung di surga? Tentu ini hanya kiasan ya. Tidak langsung kita naik terbang, naik pesawat, terus surga di mana itu taruh bawa. Tidak ya. Tapi ini bahasa artinya bahwa menabung di surga berarti bahwa kita pakai berkat-berkat itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan, menolong sesama yang mungkin membutuhkan. Jangan hanya untuk kepentingan-kepentingan kita sendiri, sehingga kita seperti Sodom dan Gomora, yang hidup penuh dengan keangkuhan, kesombongan karena memiliki harta benda yang banyak, tidak peduli dengan orang lain. Sehingga dia lupa menabung di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan bagi kita. Pertama, untuk kita sadar. Jika ada dosa-dosa kita, kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan kedua, kita juga sadar dan siap untuk segala keadaan yang terjadi. Karena kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan karena dosa-dosa mereka, hal itu mungkin masuk akal. Tetapi bagaimana dengan Ayub tadi? Yang dikatakan dia hidup benar, hidup saleh, hidup takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan semua harta bendanya habis, bahkan anak-anaknya. Ini yang sulit diterima oleh akal. Karena umumnya kita, kalau kita sudah merasa diri baik, kalau kita sudah merasa diri rajin beribadah, melakukan kehidupan keagamaan dengan baik, pasti Tuhan memberkati, pasti Tuhan melindungi, pasti dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Kan umumnya begitu. Tapi ternyata berbeda dengan kisah Ayub. Ayub sudah baik, sudah setia, sudah taat kepada Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi ternyata musibah yang begitu berat menimpa diri. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam segala sesuatu kita memang harus sudah siap. Seperti firman Tuhan berkata tentang membangun rumah di atas batu karang dan di atas pasir.
Selama ini kalau kita mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan, apakah kita sudah membangun rumah kita di atas batu karang yang kuat? Rumah rohani kita. Apakah kita sudah membangunnya berdasarkan pondasi yang benar-benar kokoh? Ataukah kita selama ini membangun rumah hanya di atas pasir? Sehingga saat badai datang, saat angin datang, kalau kita membangunnya di atas pondasi yang benar, yang kokoh, yaitu batu karang, maka rumah kita akan kokoh. Kita siap menghadapi segala kondisi. Tapi kalau kita membangunnya di atas pasir, maka saat badai datang, siap-siap rumah itu hanyut. Karena itu saudara, segala keadaan boleh terjadi. Tetapi kita harus sudah siap untuk segala keadaan itu. Dan kalau kita melihat dalam kisah Sodom dan Gomora ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Lot dan keluarganya diselamatkan. Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya karena kebenaran Lot dan doa syafaat dari seorang yang bernama Abraham, pamannya Lot. Namun ada satu dari keluarganya yang tidak selamat, yaitu istrinya Lot. Jadi Bapak Ibu, rupanya di dalam kondisi keadaan masyarakat di Sodom dan Gomora itu yang begitu parah, ternyata Lot mampu hidup benar di situ. Ini menjadi penting juga bagi kita. Bagaimana di tengah-tengah keadaan orang-orang yang terbiasa hidup dalam dosa, di tengah-tengah orang-orang yang terbiasa hidup dalam kecemaran. Anak-anak muda misalnya. Apa yang terjadi sekarang ini anak-anak muda? Seks bebas, kalau tidak melakukannya mungkin sepertinya tidak gaul begitu. Atau merokok, minum minuman keras. Saudara, saya sendiri punya anak laki-laki 2, sulit sekali saya untuk bisa mengendalikannya. Sampai saya bilang, Tuhan, saya nyerah dengan Tuhan. Pergaulan-pergaulan sekarang ini benar-benar merusak. Entah karena gadget, entah karena pergaulan di luar. Saya sempat anak minta izin keluar malam-malam. Pak, keluar. Ya silakan. Jangan lewat jam 11 ya. Iya. Pokoknya kalau lewat pintu terkunci gitu. Oke gitu. Saya tunggu sampai jam. Ternyata enggak pulang jam 11. Waduh. Gimana ini kunci enggak ya gitu. Tapi karena saya komitmen, demi ketegasan pikir saya tuh, supaya enggak diulang lagi, tak kunci dah pagar. Datang lewat pada 15 menit itu. Di bel saya. Saya enggak angkat. Akhirnya saya pun jantungan. Ini kemana anak ini nanti gitu. Benar-benar pergi dia. Nginap di temannya, besoknya pulang. Dia yang marah-marah gitu. Bukan saya yang marah. Dia yang marahin saya gitu. Nggak sopan, nggak menghargai gitu. Waduh, saudara, hal itu sebenarnya terjadi beberapa kali gitu. Sehingga saya kadang-kadang berpikir, kok bisa? Sampai takut saya stroke gitu. Kalau marah-marah itu bisa apa? Tegang sekali. Makanya bawa santai saja dah gitu. Ternyata saya sudah bawa santai ya, ternyata sekarang ada perubahan. Puji Tuhan. Tadi saudaraku, untuk kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan itu ternyata tidak mudah gitu.
Dan Lot mampu hidup benar di lingkungan orang-orang yang tidak benar. Kita berada di tengah-tengah orang yang benar sekalipun, ternyata kita bisa hidup tidak benar. Ada satu orang meneliti tentang orang-orang yang benar-benar takut Tuhan. Orang-orang yang benar takut Tuhan, percaya Tuhan Yesus dan melakukan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Atas penelitian itu dihasilkanlah bahwa orang ini pasti cerdas. Bahwa orang ini pasti berhasil hidupnya. Bahwa orang ini secara moral dia baik attitude-nya. Itu yang dihasilkan penelitian tentang orang-orang yang benar-benar menjadi murid Kristus atau melakukan tentang ajaran Kristus. Tetapi dilihat kenyataan yang ada di Indonesia ini ada 8 kantong Kristen. Manado, Papua, NTT, Sumatera ada dan lain sebagainya. Ternyata di situ yang notabene pengikut Kristus, apa yang terjadi? Kerusakan mental, moral terjadi di sana. Apalagi minta maaf kalau saya salah di NTT misalnya. Kalau sudah tahun baru atau Natal, kalau tidak ada arak atau tuak di depan pintu rumahnya, gak seru katanya. Jadi itu menjadi kebiasaan, tradisi. Mabuk, tidur di jalan. Apakah itu orang Kristen? Apakah itu pengikut Yesus? Setelah itu apa? Hari Minggu datang ke gereja minta berkat dari Tuhan. Pulang dari gereja minum lagi, mabuk. Wah, saya bilang, tidak nyambung dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau dalam hal ini Lot dan keluarganya kecuali istrinya diselamatkan. Mereka benar-benar orang-orang benar. Bukan karena mereka sendiri, tetapi juga karena Abraham pamannya yang berdoa syafaat kepada Tuhan. Ingat apa yang dikatakan Abraham kepada malaikat. Di dalam Kejadian 18 ayat 22 dan seterusnya di situ dikatakan bagaimana Abraham bernegosiasi dengan malaikat. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar di kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalam itu? Jadi Abraham bertanya kepada malaikat, kalau ada 50 orang benar, apakah engkau akan mengampuni? Iya, dikatakan malaikat itu. Ayat 25, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhkanlah kiranya demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Wah. Jadi sebenarnya Sodom dan Gomora itu bisa terhindar dari kehancuran kalau ada 50 orang benar di situ. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu. Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Jadi nego lagi. Karena dari Abraham tahu, enggak sampai 50 orang kok keluarganya Lot. Bagaimana kalau 20 Tuhan? Tidak akan kumusnahkan. Bagaimana kalau 30 Tuhan? Tidak akan kumusnahkan. Bahkan terakhir dikatakan, bagaimana katanya ayat 32. Jangan kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi saja. Sekiranya 10 didapati di sana firman-Nya.
Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Saudara, 10 saja. Rupanya tidak akan dimusnahkan Sodom dan Gomora. Tapi rupanya keluarganya Lot tidak sampai 10. Makanya Lot diselamatkan, keluar dari Sodom dan Gomora, dan Tuhan meluluh lantakkan Sodom dan Gomora. Tapi apa yang terjadi? Istri Lot ternyata menoleh ke belakang, dan akhirnya dia menjadi tiang garam. Saudara, ini pelajaran penting bagi kita. Kita mungkin saat ini merasa aman-aman dan baik-baik saja. Dan bahkan kita merasa aman hidup di dalam dosa. Ini peringatan tegas dari firman Tuhan. Jangan membiasakan diri hidup dalam dosa. Jangan merasa aman hidup dalam dosa. Segeralah mohon ampun kepada Tuhan. Segeralah sadar bahwa banyak hal mungkin bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Tetapi satu hal yang Tuhan mau, kita benar-benar sadar kepada Dia. Benar-benar sadar siapa diri kita di hadapannya. Saya sering kali juga berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan dan minta hikmat. Karena memang kita sulit sekali untuk terhindar dari yang namanya dosa. Kalau kita punya pikiran, kita punya perkataan mulut kita punya sikap tingkah laku. Dari ketiga hal ini sulit. Pikiran kita liar begitu. Makanya coba mulai hari ini ubah doa kita. Jangan hanya berdoa minta berkat Tuhan. Berdoalah minta Tuhan ubah karakter kita. Amin. Berdoalah minta Tuhan ubah pikiran kita supaya kita sungguh-sungguh memiliki pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan. Perkataan-perkataan kita seringkali juga tanpa kita sadari kata-kata kita ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat kita menghakimi orang, saat kita memfitnah saudara kita, bahkan mungkin juga perkataan kita yang mencemarkan nama Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan berkata, bertobatlah. Panggilan untuk bertobat dan berubah di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Firman Tuhan berkata, 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudara, ini juga firman Tuhan. Tuhan katakan, jika umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Adakah kita sudah datang sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan selain waktu di gereja? Selain saat-saat menyembah seperti kita ibadah ini? Apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari sungguh kita menunjukkan sikap yang merendahkan diri di hadapan Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Bukan hanya sekedar di saat-saat kita ibadah. Tetapi di luar pun sikap kita benar-benar menunjukkan kerendahan hati kita. Kita berdoa mencari Tuhan, mencari hadirat-Nya. Doa ini adalah salah satu cara untuk kita selalu bisa connect dengan Tuhan. Kita tidak berdoa supaya manusia mendengar gitu ya. Tapi berdoalah supaya Tuhan yang dengar. Iya kan? Dalam berdoa pun sebenarnya Tuhan sudah ajar kepada kita. Bagaimana cara kita berdoa? Kita tidak perlu berdoa di jalan-jalan seperti orang-orang lain. Di tiang tikungan-tikungan jalan. Enggak. Tuhan bahkan katakan kalau kamu berdoa, masuklah kamar, tutuplah pintu. Berdoalah di sana. Tuhan tahu
di tempat tersembunyi sekalipun, Tuhan mendengar doa kita. Dan sungguh-sungguh terjadi pertobatan kalau kita mau sadar. Di tahun yang baru ini, masih tahun baru ya, masih Januari, baru tanggal berapa sekarang? 12. Baru 12 hari kita menginjak tahun yang baru ini. Jika tahun sebelumnya 2024 berapa? 365 hari kita lewati. Itu menjadi perenungan semestinya bagi kita. Adakah hal-hal yang membuat kita tidak maju secara rohani? Kita tinggalkan hal itu. Mulai sekarang kita memasuki tahun yang baru, kita mulai mengevaluasi diri. Sekarang sudah tahun 2025. Tahun baru, saya tidak mau lagi membiasakan diri untuk hidup seperti tahun yang lama. Biarlah kita semua benar-benar menyadari bahwa hidup di dalam Tuhan itu indah semestinya. Hidup di dalam Tuhan semestinya itu ada selalu damai dan sukacita. Ketimbang kita hidup di dalam dosa penuh dengan ketakutan. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sodom dan Gomora, Los Angeles dan California menjadi pelajaran bagi kita. Jika kita saat ini ada dosa-dosa yang kita sembunyikan, mari kita akui di hadapan Tuhan. Dan kita sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada kita tidak akan abadi. Mari kita menggunakan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Menabung di surga, kata firman Tuhan. Dan mari kita hidup benar dimanapun kita berada. Sebagaimana Lot sekalipun ada di tengah-tengah orang yang durhaka atau orang-orang yang bejat. Tetapi dia tetap bisa hidup benar. Sehingga kita benar-benar terselamatkan dari segala hal yang buruk. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Tentu ada banyak kekurangan Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang akan menyempurnakan di hati umat-Mu masing-masing. Bahwa sungguh Tuhan, kisah Sodom dan Gomora menjadi pelajaran bagi kami. Tuhan menghukum Sodom dan Gomora karena kehidupan mereka yang bejat di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, jika kami ada menyimpan dosa, kami mau berlutut dan mengakui di hadapan-Mu. Kami mau merendahkan diri Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah kami menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak-Mu. Ubah pikiran kami menjadi hal yang baik, memikirkan hal-hal yang baik. Ubah hati kami Tuhan, bahkan kehidupan kami. Berkati kami semua. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Wayan Swambel. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Dipersilahkan. Sekali lagi kita mau berdoa. Bapa, terima kasih. Kau sungguh baik. Begitu mengasihi kami. Selalu setia. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan.
Kami mohon ampun untuk segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Kami mau hidup di dalam pimpinan Tuhan. Sebab hanya berada di dekat Tuhan, kami tenang. Pegang erat tangan kami Tuhan, beri kami hati yang taat, hati yang setia, dan melekat hanya kepadamu. Kami percaya bersama Tuhan, karakter kami boleh diubahkan menjadi semakin baik. Kami percaya dengan kekuatan dari Tuhan, kami mampu. Tuhan jadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu Pak Swambe yang sudah menjadi berkat buat kami. Mengingatkan kami untuk tetap melekat dan berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Pakai Pak Swambe lebih lagi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga keluarganya, pekerjaan, usaha, pelayanannya, kesehatannya. Kami percayakan semuanya kepadamu Tuhan. Tiba saatnya kami juga mau memberikan korban syukur. Kami mau memberikan persembahan. Dan kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, saya mau membacakan beberapa pengumuman. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Swambe yang sudah memberkati kami. Tuhan Yesus memberkati Pak. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kalau ada, kami mengundang untuk tetap beribadah bersama kami di minggu-minggu berikutnya. Saya bacakan pengumuman untuk seminggu ke depan. Hari Rabu pukul 7:30 ada family altar di gereja. Jumat kita ada doa malam 7:30 juga di gereja. Hari Sabtu latihan musik pukul 7 dan hari Minggu pukul 6 sore ibadah raya. Pukul 6:30 ibadah sekolah minggu. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Dan
Yesus, terima kasih Tuhan. Sesembahan dan pujian pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami amat sangat mengucap syukur jika pada saat malam hari ini kami masih mempunyai kesempatan. Kami masih mempunyai waktu untuk memuliakan, memuji, menyembah-Mu. Dan teristimewa Tuhan, kami masih berkesempatan mendengar suara-Mu yang pada saat ini Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Wayan Suambo. Tuhan Yesus, berdoa buat beliau, berkati pelayanannya, berkati keluarganya ya Bapa, kesehatannya Tuhan, semuanya kami serahkan di tangan Tuhan. Anak, istri, cucu kami serahkan semuanya di tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan hamba-Mu yang senantiasa bersandar atas kuasa daripada Engkau. Itulah sebabnya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tetap memelihara hamba-Mu. Dan istimewa Tuhan, Engkau berkati kepimpinannya di dalam MPUK Kabupaten Jembrana ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, Bapak Kapolri kami, Panglima TNI kami. Kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Biar Engkau senantiasa memelihara beliau-beliau, memberkati beliau-beliau ini, membentengi beliau-beliau ini, para pemimpin kami. Karena kami percaya bahwa kepimpinan beliau-beliau ini adalah maksud-Mu juga di dalam memajukan bangsa dan negara kami. Itulah sebabnya Tuhan, pada saat malam hari ini kami berdoa buat Bapak Presiden kami. Berkati kesehatannya, berkati segala keputusannya yang bertujuan baik buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak. Demikian pula Tuhan, kami berdoa buat kota di mana kami berada, Kabupaten Jembrana. Kau berkati Bapak Bupati terpilih kami, Wakil Bupati terpilih kami. Kami percaya Tuhan, ada rencana yang terbaik buat kota kami, kota di mana kami berada. Itulah sebabnya Tuhan, berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta jajaran pemerintah kota kabupaten yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat kota di mana Engkau meletakkan kami. Berkati perekonomiannya, keamanannya, dan semua yang ada di kota kami. Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Saudara, kemarin kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat Engkau pulang, diberkati usaha dan pekerjaan, diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha rumah kos-kosanmu, budidaya tambakmu, pendidikanmu dan kesehatanmu. Tuhan menginginkan engkau tetap naik dan tidak akan pernah turun. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang, membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin. Selamat malam. Sampai ketemu minggu depan.